Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Bersedia Belajar. Sebagai umat pilihan, kita harus sadar bahwa Tuhan memanggil dan memilih kita untuk melakukan pekerjaannya yang besar, yaitu pekerjaan yang menyangkut keselamatan jiwa atau yang memiliki dampak kekekalan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikan sekalian bangsa muridku." Matius 28 ayat 19. "Dan ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu." Ayat 20. Jadi, itulah yang harus menjadi fokus hidup kita. Jangan sampai kita gagal fokus, disimpangkan apalagi disesatkan. Jangan sampai apa yang kita lakukan dalam hidup kita, melalui pekerjaan dan pelayanan kita, hanya untuk kepentingan pribadi, materi, kehormatan, kebesaran, atau popularitas, dan tidak memiliki dampak kekal. Kalau sampai tidak memiliki dampak kekekalan, maksudnya tidak membuat diri kita dan orang-orang di sekitar kita lebih mengenal dan mencintai Tuhan, lebih takut akan Tuhan, itu meleset. Di sini dibutuhkan komitmen yang kuat untuk mau menghampiri Tuhan, mau berdoa setiap pagi, bahkan doa puasa. Maka kalau sampai kita mau meleset, Tuhan pasti beritahu kita. Masalahnya, apakah kita serius untuk mau bangun pagi dan menjumpai Tuhan setiap hari? Saudara, bukannya tidak boleh, tidak penting, atau bermaksud meremehkan kegiatan gereja yang begitu banyak, liturgi yang wow, pelayanan puji-pujian yang bagus, lalu jemaat merasa dipuaskan dan minggu depan datang ke gereja lagi. Tetapi kalau mereka tidak bertumbuh menjadi orang Kristen yang berkualitas, bagaimana? Saudara, kita seharusnya mengerti bahwa yang namanya anugerah itu tidak otomatis mengubah hidup kita. Namun yang jelas itu mengubah hubungan kita dengan Allah. Tetapi memang dunia sudah terlalu rusak, sehingga walaupun seseorang tidak punya jam doa, mulutnya kotor, tidak jujur, suka menghakimi, masih saja merasa aman dan bahkan bisa berkata atau meyakini pasti masuk surga. Apakah itu tidak sesat? Orang seperti itu sebenarnya meremehkan dan menghina Tuhan, juga merendahkan surga. Coba renungkan, apakah surga yang mulia itu pantas dihuni orang seperti itu? Saudara, setiap kita pasti punya masalah. Tetapi seberapa banyak dan besar masalah yang kita hadapi, jangan sampai kita lupa memperhatikan berapa nilai diri kita yang sebenarnya di mata Tuhan. Juga jangan sampai kita bisa terlepas atau melalui berbagai persoalan dunia fana, tetapi tidak memikirkan persoalan kekal. Ingat, ketika tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, kita tidak akan bisa berubah. Maka jangan sombong, jangan bersikap kurang patut terhadap Tuhan. Ibarat kalau pengusaha dipanggil KPK itu bisa stres berhari-hari, bahkan tidak bisa tidur, padahal belum tentu dia akan masuk penjara. Tetapi kita masih bisa tidur nyenyak, tidak sadar bahwa kalau Tuhan juga bisa panggil kita pulang sewaktu-waktu. Nah, coba kita pikirkan Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita melakukan perbuatan dosa dan itu belum kita bereskan, kita belum minta ampun kepada Tuhan, kok bisa tidur nyenyak, saudara? Tetapi kalau setiap pagi kita berdoa, kita minta ampun, kita doa puasa, ya, mengakui kesalahan kita. Kalau kita bisa tidur nyenyak, ya itu wajar. Karena kita siap, kapanpun Tuhan panggil pulang, ya kita siap, saudara. Kan kita tidak mungkin akan masuk maksud saya ke surga yang mulia kalau kita belum beres dengan Tuhan, saudara. Itulah sebabnya kita memang harus bersedia belajar sedikit demi sedikit, step by step, yaitu belajar takut akan Tuhan. Melalui apa? Ya melalui perjumpaan kita dengan Tuhan secara pribadi. Ya. Kalau hubungan antar manusia, ya biasanya kalau kita semakin akrab, ya, itu makin kurang hormat. Beda, saudara, kalau kita berelasi dengan Tuhan. Ketika kita makin dekat dengan Tuhan, makin akrab, maka kita justru makin hormat kepadanya. Kita makin takut untuk berbuat dosa. Kita makin merasakan bahwa Tuhanlah satu-satunya yang kita butuhkan, dan jiwa kita akan sangat tergantung kepadanya. Akibatnya kita tidak akan lagi terikat dengan yang namanya percintaan dunia. Ya, jadi semakin kita melekat dengan Tuhan, kita makin takut, kita makin gentar, dan kita makin bisa merasakan bahwa Dialah yang kita butuhkan. Sehingga kita tidak mungkin akan menyakiti Dia, memberontak kepadanya, nggak mungkin. Nah, kita harus sampai pada kawasan atau level ini, saudara. Dimana kalau kita sampai ke level ini, ya perasaan kita akan disentuh oleh Tuhan. Kita betul-betul akan merasakan bahwa Tuhanlah satu-satunya kekasih jiwa kita. Jangan seperti orang kaya yang dituliskan di Lukas 16. Ya, yang berkata, "Aku butuh air." Tentu air yang dimaksud dengan bukan air secara fisik atau air mineral untuk menghilangkan dahaga jasmani. Tetapi di sini yang dimaksudkan adalah kehausan akan Allah sendiri yang merupakan sumber air kehidupan. Jangan sampai kita menunggu meninggal dunia baru menyadari bahwa kita hanya membutuhkan Tuhan. Tapi memang ketika kita masih muda, itu tidak mudah karena kita masih banyak kesenangan, kita masih banyak kekayaan, kepentingan, kita masih kejar pangkat, ya, kita masih kejar yang namanya gelar, popularitas. Sehingga Sehingga kehausan kita akan Allah itu tertutup, atau dengan kata lain kita tidak merasakan bahwa yang kita butuhkan sejatinya hanya Tuhan saja. Tetapi kalau kita serius untuk membuka hati, percayalah kita pasti bisa sampai mencapai pengalaman adikodrati, sampai ke dalam kesadaran bahwa roh kita hanya membutuhkan Allah dalam hidup ini. Saudara, hal ini bukan omong kosong, tapi setiap kita harus mengalami. Nah, jujur banyak orang percaya yang belum sampai batas ini.
karena mereka dibelenggu oleh kesenangan dunia dan belum menjadi kekasih Tuhan yang baik. Saudara, kita harus sadar bahwa ini bukan persoalan sekedar kegiatan agama yang membuat seseorang bisa dengan rela pergi ke gereja, menyanyi lalu pulang. Ini sekolah kehidupan. Maka kita harus belajar supaya kita bisa lulus menjadi orang-orang yang unggul di mata Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.